tiba-tiba, papa tuh ngehubungin aku lagi, Mhm. terkait mama, gitu. Waktu itu aku lagi UTS, Kak. Mmm. Aku lagi UTS, terus tiba-tiba papa nelpon, papa ngabarin kalau ternyata mama itu nggak ada. Kembali lagi di YouTube channelnya Doa Ibu Media, bareng sama gue Firda Indira di program Rindu Ibu. Kali ini kita sudah dapat uh, pembicara yang akan membagikan cerita-ceritanya dia tentang sosok ibu kepada kita. Yang sebelumnya dia juga sudah DM dan ngisi G-formnya kita yang ada di Instagram kita. Namanya Mbak Rania. Halo Mbak Rania. Halo, Kak. Halo, suara aku cukup terdengar jelas ya Mbak? Iya, kedengeran kok. Nah kemarin kan aku udah baca-baca nih gitu ceritanya kamu mengenai ibumu. Aku melihat sedikit banyaknya dari G-Form kita. Dengar-dengar ibunya Mbak Rania sudah almarhum ya? Iya. Boleh dong Kak, aku mau diceritain. Oke, sebelumnya mungkin aku kenalan dulu ya, Kak. Boleh, boleh, boleh. Aku Rania, terus sekarang umur aku udah 21 tahun. Saat ini aku lagi kuliah di Semarang, tapi asalnya aku dari Jakarta. Jadi aku ngerantau dari Jakarta ke Semarang buat kuliah. Oke. Berarti masih Jadi, masih kuliah ya kamu sampai tuh sekarang? iya, sampai sekarang di kuliah. Oke, oke. Gimana gimana Mbak ceritanya? Jadi itu aku anak kedua dari dua bersaudara, Kak. Aku punya abang satu. Mhm. Nah, ibu sama ayah aku tuh dari aku kecil hubungan mereka tuh nggak terlalu harmonis gitu. Ibu aku yang keras dan hampir tiap hari mereka itu cekcok. Ayah sama ibu aku cekcok. Nah akhirnya pas waktu aku kecil mereka memutuskan untuk pisah. Di umur berapa tuh Mbak kalau boleh tahu? Waktu itu aku masih kelas 5 SD, sekitar 11 tahun kayaknya. Oke, oke, oke. Mbak Rania ikut ibu berarti ya? Enggak, aku sampai sekarang ini, ikut ayah. Jadi aku Oke. sama abang itu ikut ayah. Mhm. Lalu? Nah, setelah cerai, ayah ayahku tuh nikah lagi, Kak. Hmm. Jadi aku punya mamah tiri, tapi mamah tiriku tuh dia baik banget. Mamahku tuh nggak kerja. Jadi, pas aku sama abangku di rumah dan kita tuh butuh sosok ibu, mamah Mhm. tiriku tuh selalu ada gitu buat kita. Oke. Aku sama abang aku juga deket banget sama mamah tiri aku ini. Bahkan kedekatan kita tuh, lebih daripada kedekatan aku sama ibu kandung aku gitu. Karena ibu kandungku kan sebelumnya beliau, ini ya, sering kerja. Jadi waktu buat aku sama buat abang aku tuh nggak terlalu banyak gitu. Oke. Nah, dari dulu, mama aku tuh nggak pernah nunjukin sakit, Kak. Nggak pernah nunjukin kalau dia sakit, terus nggak pernah sedih lah kalau di depan kami. Aku tuh ngelihat sosok mamah itu
dia tuh pribadi yang tenang, terus dia juga pribadi yang ceria gitu. Jadi aku mikirnya mamah tuh ya baik-baik aja, sehat-sehat aja gitu. Mhm. Terus akhirnya kan waktu terus berjalan tuh, Kak. Tadinya tuh, abang aku aja yang kuliah ngerantau. Oke. Nah, sekarang aku juga kuliah ngerantau kan di Semarang. Jadi, kabar tentang mamah tuh nggak semuanya aku tahu gitu. Mhm. Karena aku sama abang aku juga sekarang kan pada ngerantau. Jadi kita pulang ke rumah itu paling kalau lagi libur aja. Ya. Tapi di situ, mamah tuh kayak yang sering gitu, nanyain kabar aku, nanyain kabar abang aku, kayak dia tuh pokoknya hampir kegiatan aku mamah tuh tahu gitu. Karena sesering itu mamah nanyain. Dia nggak pernah putus kontak-kontak sama sama aku maupun sama abang aku. Oke. Jadi, di sini tuh aku sama abang aku bener-bener yang kayak deket banget sama mamah ini. Mhm. Nah, waktu itu, mmm, pas aku pas aku semester berapa ya? Semester 3 kalau nggak salah. Iya. Waktu itu tiba-tiba ayah tuh nelpon, Kak. Ayahku nelpon, terus dia bilang kalau ternyata mamah ini tuh punya sakit. Oke. Ternyata, aku baru tahu kalau mamah tuh punya kanker rahim. Mmm. Mamah mamah nggak pernah cerita, Kak, sama aku, sama abang aku, sama sekali nggak pernah cerita. Jadi mamah tuh, nyimpen sakit sama sedihnya itu semuanya sendirian. Oke. Tapi ayah tuh sebenarnya tahu kalau mamah itu sakit, cuman, mamah pesen sama ayah aku kalau jangan kasih tahu ini ke anak-anak gitu, biar aku sama abang aku nggak kepikiran mamah. Mmm. Mamah takut kalau nanti aku sama abang aku tiba-tiba kepikiran tentang kesehatan mamah, terus, perlakuan aku ke mamah juga beda gitu, karena kita tahu kalau mamah itu sakit. Mmm. Ini berarti mama tirimu ya? Iya, Oke. waktu aku tahu kalau mama sakit, habis itu aku sama abang janjian buat pulang ke Jakarta, Kak. Mmm. Kita nemuin mamah dan di situ aku udah yang nangis, tapi aku tuh nangis karena merasa marah, Kak. Kan Kenapa mamah nggak pernah cerita gitu sama aku, sama abang kalau mama itu ternyata sakit. Kenapa harus disembunyiin gitu, Kak. ya. Aku juga ngerasa bersalah sih, karena aku nggak pernah tahu kondisi kesehatan mama gitu. Mama selalu nanyain aku, tapi aku kurang perhatian sama mama. Mhm. Aku sama abang bener-bener syok sih, pas tahu kalau ternyata selama ini tuh mama nyimpen sakit gitu. Karena abang aku juga harus kerja dan aku juga harus kuliah gitu kan, kita harus balik ke kota perantauan masing-masing. Jadi waktu itu kita pulang nggak lama sih, karena ya balik lagi ke, ke kehidupan kita di perantauan gitu, Kak. Mhm. Terus satu bukan satu 5 bulan kalau yang lalu, kalau aku nggak salah inget ya, tiba-tiba, papa tuh ngehubungin aku lagi, Mhm. terkait mama, gitu. Waktu itu aku lagi UTS, Kak. Mmm. Aku lagi UTS, terus tiba-tiba papa nelpon,
papa ngabarin kalau ternyata mama itu nggak ada, itu. Terus aku udah kayak yang lemes banget, selemes-lemesnya, akhirnya aku izin buat nggak ikut UTS dulu, Mhm. aku mutusin buat pulang karena waktu itu pikiran aku udah kalut banget sih, Kak, aku bener-bener syok, Iya. bener-bener kaget. Mamah yang selama ini, aku lihat dia tuh ceria, tenang gitu. Terus tiba-tiba dapet kabar kalau mamah nggak ada, itu bener-bener bikin aku syok banget. Apalagi belum punya waktu cukup banyak untuk ngurusin ya, karena, harus balik ke kota perantauan masing-masing kan ya? Iya, waktu aku sampai ke rumah kan, Kak, Heeh. di situ tuh aku ngelihat rumah aku udah rame sama orang-orang gitu. Mmm. Pas aku pulang, orang-orang pada nyemangatin. Mereka bilang, "Rania, kamu yang kuat ya," gitu. "Kamu anak kuat kok." Aku di situ bener-bener diem aku, Kak. Kayak yang masih, gimana ya, masih kayak nggak nyangka gitu. Nge-freeze gitu kan langsung. Iya, heeh. Aku bener-bener udah kayak, gimana sih kalau, tiba-tiba denger kabar orang yang disayang itu Iya. udah nggak ada, itu kayak, Iya. "Masa sih mama nggak ada?" Gitu. Masa sih kayak masih menyangkal gitu, Kak, di situ aku. Iya ya. Terus, eee, aku jalan masuk ke ruang keluarga kan, di Mhm. situ aku lihat kondisi mama udah di peti gitu. Berarti belum Karena sempet ngelihat dari proses yang lain-lainnya ya, udah kondisi udah di dalam peti berarti? iya, heeh, aku nggak ngelihat proses-proses sebelumnya. Aku pulang ngelihat mama udah ada di dalam peti gitu. Mama di situ udah didandanin cantik, Kak. Dia pakai dress kesukaannya. Oh. Iya, di situ aku bisa ngelihat kalau mama tuh senyum. Terus kan ada ibadah penutupan peti kan, Kak. Iya. Pas peti ditutup, di situ aku baru bisa nangis gitu, Kak. Aku baru sadar gitu, kalau itu tuh terakhir kalinya aku bisa ngelihat mama. Mmm. Iya, di situ aku, abang aku, dan pokoknya semua keluarga itu di situ semuanya udah nangis, udah kayak udah nggak kuat lagi. Tapi ada nggak sih Mbak Rania, kata-kata atau pesan-pesan dari mama yang pas mama udah nggak ada kamu baru ke-recall, "Oh dulu mama udah ngasih kayak gini ya," gitu, sempet ngasih kayak tanda-tanda misalnya gitu, ada nggak Mbak? Kalau tanda-tanda, tanda-tanda itu mama pernah bilang sih ke aku kalau, eee, ini kan posisinya aku punya dua dua mamah ya, Iya. itu. Mamah tuh pesen tetep sayangi, terus, pokoknya dijagain gitu mamah kandung aku, tuh. Mmm. Karena kita nggak tahu, eee, apa yang terjadi ke depannya itu kayak gimana gitu, Kak. Mmm. Berarti kejadian mama, nggak adanya itu baru-baru ini ya? Baru berapa bulan lalu ya? Baru 4 bulan yang lalu. Iya, makanya ini, eee, aku berani itu buat cerita ke temen-temen doa ibu, Mhm. biar aku bisa, apa ya, ini salah satu cara buat aku
Maaf Kak, Mhm, ini salah satu cara kayak buat, eee, karena aku kan kangen banget ya sama mama. mhm. Nah, ini salah satu cara buat ngungkapin kangennya aku sama mama gitu. Kalau dikasih kesempatan mau ngomong apa Mbak ke mama kali ini? Kalau dikasih kesempatan aku mau ngomong sama mama, ya pertama ucapan terima kasih sih, karena mama tuh sosok yang bener-bener begitu menyayangi aku gitu. Iya, Aku dapat kasih sayang, cinta, dan semuanya itu secara tulus itu dari mama tiri aku mhm, gitu. Dan aku sebenarnya yang aku sesalin sampai sekarang sih, nggak terlalu memperhatikan kondisi kesehatan mama gitu. mhm. Aku nganggepnya mama baik-baik aja. Kalau waktu bisa diulang pasti pengennya pada momen-momen itu kita selalu hadir untuk menemani untuk waktu-waktu terakhirnya ya pasti. Iya, Kak. Terus gimana Mbak, apakah sudah berdamai atau at least memaafkan bahwa ternyata mama sudah tidak ada lagi di dunia ini? Dengan diri Mbaknya sendiri udah bisa maafin nggak kayak, "Oh ya udah," gitu, atau masih di proses mencoba untuk menerima kenyataan yang cukup pahit atau gimana? Kalau sampai sekarang ini udah bisa nerima sih, Kak. Udah berusaha buat, ya, eee, kenyataannya ya memang gini gitu. Mama sekarang udah nggak ada, mama, mungkin sekarang udah nggak sakit lagi gitu kan, udah bahagia di Mhm. sana, udah nggak ngerasain sakit, eee, kayak yang dulu lagi gitu. Berarti udah proses berdamai lah ya atas kehilangannya. Karena memang kehilangan adalah suatu hal yang sangat sulit untuk kita terima, kehilangan apapun bentuknya. Cuma, aduh, Iya, aku sampai speechless karena baru banget ya kejadiannya. Ibaratnya itu iya, Kak. makam belum kering gitu. Terus kita sudah harus dituntut melanjutkan hidup dengan sebaik dan sebijak mungkin tuh rasanya nggak enak banget sih. Cuma nggak Iya, apa-apa. benar. Bener kayak tadi Mbak Rania bilang bahwa pada faktanya semua akan kembali kepada yang punya dan kita harus turut berbahagia karena pada akhirnya orang yang kita sayang sudah tidak lagi merasakan sakit, sudah tidak lagi merasakan kecewa, merasakan pedih dan kesedihan yang ada di muka bumi ini gitu kan ya. Dan pasti juga di sana aku yakin mamamu sedang tersenyum mendengar anaknya sudah bisa menceritakan kisahnya dengan baik. Dan aku respect banget karena episode sebelumnya nih Mbak, kita juga baru dapat penelpon yang dia cerita juga soal bagaimana dia kehilangan ibunya dan dia diasuh oleh ibu sambungnya yang sangat baik gitu. Jadi dari situ juga aku akhirnya punya sudut pandang, oh ternyata ibu sambung tuh tetap layak disebut sebagai ibu dan sangat bisa menggantikan peran ibu jika kita bertemu dengan yang benar dan kitanya mau membuka diri juga untuk beliau gitu. Iya, Respect Kak, banget. betul. Respect banget. Gak apa-apa, pelan-pelan memaafkannya, kirimkan terus doa-doanya kepada ibu. Aku yakin mamamu juga sedang rindu sekali kepadamu dan sedang berusaha untuk menunggu saatnya kalian akan bersatu lagi di kehidupan yang jauh lebih baik dari dunia. Iya. Gitu. Tapi Mbak Dania, aku juga mau minta sedikit kesan dan pesan atau kesimpulan dari ceritanya Mbak Dania agar bisa menjadi pembelajaran juga mungkin buat teman-teman dari Doa Ibu Media yang nonton episode kali ini, ada nggak Mbak? Aku mau ini sih nyampein, mau titip pesen buat temen-temen semua, Kak. Mm-mm. Buat temen-temen, sayangin mamah kalian selagi masih ada gitu. Terus tanyain keadaannya, lebih care lagi sama mamah kalian. Jangan sampai kalian harus, ngerasain
apa yang aku rasain gitu. Yang tahu kalau mama sakit itu udah terlambat. Sebisa mungkin habiskan waktu sama mamah kalian selagi masih ada gitu. Kalau memang kalian jauh dari mamah, kalau ada waktu pulang, ya sempetin pulang gitu. Itu aja sih, Kak. Jangan asik dengan dunia sendiri ya, nanti ketika sudah nggak ada baru menyesalinya. Ah, terima kasih banget Mbak Rania udah mau berbagi gimana rasanya berbagi cerita dan menceritakan kerinduan Mbak Rania di Doa Ibu Media. Plong nggak rasanya? Plong sih, Kak, plong banget. Aku juga, berterima kasih ya sama Rindu Ibu yang udah mau jadi tempat cerita kerinduan aku sama mama aku. Yeay, senang banget, masih ingin banget dengar cerita-cerita tentang ibu lainnya dari Mbak Rania. Siapa tahu ke depannya aku udah mulai lebih damai nih, apa aku mau cerita lagi tentang ibu atau aku rindu ibu lagi, terus aku dapat penghargaan apa. Boleh banget loh Mbak, silakan aja. Dan buat teman-teman juga yang nonton episode kali ini, kalian kalau ingin cerita-cerita atau sekedar hanya menyampaikan pesan tentang kerinduan kalian, boleh langsung aja DM ke Instagram kita di Doa Ibu Media, ataupun bisa langsung isi G-formnya di bio Instagram Doa Ibu Media. Dan juga bisa langsung tulis di kolom komen YouTube kita gitu. Karena kita siap mendengarkan cerita-cerita yang sangat luar biasa dan cukup menjadi reminder kita ya, alarm bagi kita nih gitu. Atau teman-teman lain yang masih memiliki sosoknya maupun yang sudah tidak ada sosoknya gitu. Untuk terus ingat jasa-jasa ibu kita itu masih sampai dia menutup mata pun belum selesai. Belum tuntas untuk kita juga bisa balas. Gitu. Terima kasih Mbak Rania atas waktunya dan terima kasih untuk teman-teman dari Doa Ibu Media yang sudah nonton episode kali ini. Jangan lupa untuk like, comment, subscribe, dan share YouTube channel ini ke teman-teman yang lain agar mereka bisa nonton fullnya dan juga bisa berbagi cerita bareng sama kami di sini. Terima kasih Mbak Rania, sehat selalu ya. Iya, sama-sama. Bahagia selalu, dijaga bahagianya. Kalau gitu sampai bertemu lagi di episode berikutnya. Bye.